damme dudu kamase sala padioi ramgoi se sala terus non doi doso batu mati ya batu nakute el sayang ini ando el nado te ulmaliobe. Suatu sore yang merdu, Dawai Sasando menyapa laut lepas, melantunkan lagu Sahaja di bawah matahari, menyatu dalam debur ombak samudra. Inilah Rote, pulau di ujung selatan Nusantara. Terletak di ujung selatan Indonesia, inilah satu-satunya wilayah dengan sebutan Pulau yang Sunyi. Buat orang Rote, musik itu belahan jiwa kakak. Kalau dengar musik, batin rasanya tentram dan bahagia. Beta kasih tahu ya, dari dulu orang Rotendao memang suka bernyanyi. Kalau tak bernyanyi karena sakit gigi, paling tidak kami bersenandung. Secara harfiah, nama Sasando menurut asal katanya dalam bahasa Rote adalah sasandu yang artinya alat bergetar atau berbunyi. Alat musik tradisional dari kebudayaan Rote ini dipetik menggunakan jari-jari tangan seperti layaknya gitar dan lainnya. Bentuk secara sederhana bagian utamanya itu tabung panjang dari bambu, kemudian bagian tengah melingkar dari atas ke bawah, diberi penyangga atau senda menurut bahasa Rote. Nah, penyangga inilah yang memberikan nada-nada berbeda pada setiap petikan dawai. Lalu tabung Sasando diberi sebuah wadah yang terbuat dari anyaman daun lontar. Dan konon katanya, Sasando digunakan di kalangan masyarakat Rote sejak abad ke-7. Daun lontar ini tidak hanya di Pulau Rote ya, hampir di seluruh NTT terdapat ini ya daun lontar. Tetapi luar biasanya orang Rote itu mereka mampu menjadikan ini namanya haik ya. Jadi tabung resonansi itu namanya haik dan mereka paham soal tabung resonansi ini dan menaruh dawai di depannya sehingga sound yang dihasilkan oleh dawai ini terproyeksi di dalam tabung resonansi yang bernama haik itu. Jadi begini, kalau Sasando ini di Pulau Rote, mereka mempunyai motif-motif yang berbeda-beda. Ketika ada orang yang meninggal, mereka mainkan lagu, motifnya lain. Ketika lagi bersukaria, motifnya lain. Mungkin bagi yang belum tahu, kedengaran sama saja ya. Tapi sebetulnya motif-motif yang mereka mainkan beda. Motif lagi menjemput tamu, motif lagi gembira, lagi bersedih, semua ada. Dan diwakilkan, kalau ini namanya Sasando Gong, diwakilkan oleh nada-nada pentatonis ya, hanya 5 notnya. Tapi dengan 5 not itu bisa dijadikan semacam apa ya, gong buat mereka ya. Karena mungkin di sana dulu tidak ada perunggu, ini bisa menjadi Sasando Gong namanya ya. Sasando adalah alat musik khas Rote yang terbuat dari lontar. Sasando juga pernah menjadi simbol uang Rp5.000 pada tahun 1992 hingga 1999.
tak ada yang tahu persis bagaimana awal kemunculan alat musik ini. Cerita ini memiliki banyak versi. Soal itu banyak sekali adu pendapat, banyak sekali opini. Apakah ini dipengaruhi barat atau ini mempengaruhi barat, bisa juga gitu ya. Tetapi kalau saya teliti dari not-not yang ada, ini semua hadir ketika zaman Sailendra ya. Sailendra hadir tuh dengan pentatonisnya. Sailendra ini kan dia Tionghoa, datang ke Jawa membawa pengaruh. Sasando ini ditemukan oleh 2 orang pengelana di Pulau Dana dan mereka ditahan dan ditawan oleh Raja Dana. Di dalam tahanan, mereka meratap tangis karena meragukan kehidupan mereka. Sambil menangis dan meratap, mengeluarkan syair-syair sebagai penghibur diri, supaya lupa bayangan bahaya akan menimpa mereka. Sehingga mereka sambil menangis dan mengeluarkan atau menuturkan syair-syair, mereka tangan pukul-pukul di apa saja di dalam tahanan itu, dan mereka pukul kena tali yang diikat di pintu tahanan dan mengeluarkan nada. Akhirnya mereka tambah seru menuturkan syair-syair. Dan akhirnya datang si Putri Raja bersama dengan penjaga tawanan. Putri Raja menawarkan kepada mereka, minta supaya pindah ke ruang raja untuk menyanyi di sana menghibur ayahnya. Dan kata kedua orang ini, yakni satu bernama Sangguana dan satu bernama Manukoa. Berdasarkan legenda, Sasando dibuat atau ditemukan oleh Putu Seroba atau Nunu Foe, atau yang kemudian diberi gelar oleh Raja Dana Nunu Hitu, yang juga adalah pemusik Sasando dari Pulau Rote. Menurut banyak versi, ada beberapa versi, tapi salah satu versi yang dapat merupakan versi yang populer di Rote ialah penemunya bernama Pupuk Seroba. Pupuk Seroba ini hidup pada abad ke-13 Masehi. Kemudian pada abad 17 datanglah Sangguana dan temannya. Mereka berlayar dan terdampar di Pulau Dana. Di sana ia menumpang tinggal di rumah Nunu Hitu, dan seiring jalannya waktu kemudian ia jatuh cinta kepada anak putri Raja Dana. Karena hubungan mereka dilarang oleh Raja Dana, maka Sangguana pun lari dengan membawa Sasando bersama temannya, tetapi kemudian dibunuh oleh sang raja. Sari Sanduria de Ole Lebo Itanu Sale Lebo Ole Lebo Itanu Sale
cita-cita tentang warisan musik Sasando juga diwujudkan dalam pelestarian. Seperti yang dilakukan Herman Ada Loveledo. Baginya, jejak kolonial dan kearifan lokal orang Rote adalah hal yang membuatnya terpacu untuk terus berkarya dengan alat musik ini. Bagi Herman, sebagai perajin dan pelestari musik Sasando, dalam satu hari, ia mampu memproduksi 1 buah alat musik petik ini. Untuk sebuah Sasando, dibutuhkan bambu tipis, penutup kepala bambu, dan daun lontar. Bambu dipotong sesuai dengan ukuran. Seraya, ekor kepala, atau penutup lubang dibentuk. Setelah terpasang dengan sempurna, baut-baut pun ditancapkan di ekor kepala. Setelah itu, senar ditancapkan pada baut dan dikencangkan hingga menghasilkan bunyi. Daun lontar yang sudah dipersiapkan dibentuk menjadi penutup Sasando. Fungsinya adalah sebagai resonansi bunyi. Sasando merupakan salah satu khasanah budaya Nusantara yang eksistensinya tetap terjaga hingga kini. Adalah Jeremias August, seniman asal Nusa Tenggara Timur yang menorehkan tinta emas dalam pelestarian Sasando. Tak ayal, sejumlah penghargaan pun diraih seniman senior ini. Di tempat seluas 12 kali 20 meter persegi ini, Jeremias membuka bengkel Sasando. Selain untuk dipergunakan sendiri, Sasando yang dibuat Jeremias kerap dijual bagi pelancong yang tengah berburu buah tangan asli Nusa Tenggara Timur ini. Tak hanya itu, kain tenun asli Pulau Timur juga dijual di bengkel Sasando tersebut. Jeremias mewarisi keahlian alat musik tradisional ini sejak berusia 5 tahun dari ayahnya, August Pah, yang tak lain musisi dari kerajaan Rote di era tahun 1900-an. Selepas meninggalnya August Pah pada tahun 1972, tongkat estafet pelestarian Sasando mulai beralih ke tangan Jeremias. Lengkap dengan pakaian tradisional serta topi khas Pulau Rote, Tilangga, Jeremias menyambut hangat kedatangan setiap orang melalui alunan petik dawai Sasando yang menawan. Meski telah berusia senja, ayah dari 10 orang anak ini tetap semangat melestarikan Sasando. Kini bakat hebat Jeremias sudah diwariskan kepada kedua putranya, yaitu Jitron dan Berto Pah. Seiring berjalannya waktu, Jeremias bersama putranya mulai mengembangkan Sasando elektrik. Bersama kedua putranya itu pula, Jeremias terus berusaha memperkenalkan Sasando dengan sentuhan modern. Sejumlah tembang modern karya musisi dalam maupun luar negeri piawai dialunkan ketiganya. Tak sekedar membuat dan memainkan Sasando, maestro berusia 75 tahun ini kerap menuliskan pesan-pesan filosofis di setiap Sasando yang dibuatnya, terutama tema-tema bernuansa religius. Jada mulut bersinar, tiada yang mustahil menjadi main di gereja, di apa. Bisa lagi juga saya sepanjang ini Al-Quran, biarlah segala isi alam memuji Allah. Jadi sudah laku semua tinggal ini. Saya punya tanda tangan sendiri, pelestari budaya indah dan mulia Nusa Tenggara Timur, Jeremias August Pah, maestro.
Satu harapan besar yang diinginkan Jeremias adalah sasando bisa terus bertahan dan tak tergerus oleh alat musik berdawai lainnya, yaitu gitar dan biola. Sebagai alat musik tradisional, sasando merupakan salah satu warisan budaya Nusantara yang perlu dilestarikan. Di balik serbuan alat musik modern, komitmen Jeremias dalam mempertahankan dan mewariskan sasando patut diapresiasi. Tidak hanya untuk generasi sekarang, namun juga bagi generasi mendatang. Di Nusa Tenggara Timur, sasando dimainkan untuk beberapa keperluan seperti upacara adat atau sekadar alat musik penghibur. Lebih dari itu, musik rakyat ini juga menjadi wujud untuk setia pada warisan leluhur. Kesetiaan yang dirawat sebagaimana yang dilakukan Jeremias Paah dan Herman Adalovledo. Saya Pak Jacob Hendrik Ayub Bulan. Saya dari Nusa Tenggara Timur, dari NTT, tepatnya dari Pulau Rote asal musik ini. Tapi saya tinggal di Jakarta. Saya pemain, pembuat dan saya juga buat yang modern. Ini kadang-kadang mau bilang dia sebenarnya agak beda. Orang bilang musik tradisional, orang bilang musik tradisional Indonesia, tapi yang orang sebelumnya mereka nggak tahu bahwa musik tradisional ini dia bisa semua lagu. Mau lagu barat, mau lagu Jepang, mau lagu Cina, mau lagu daerah Jawa, mau Sunda, semua bisa. Walaupun dia musik tradisional. Musik modern bukan musik tradisional, tapi nada-nadanya modern. Abad 18 sudah ada. Dan dikenal di Jakarta baru sekitar tahun 80-an. Itu hilang, ya 2000 nongol lagi ya saya gantinya. Nah, ini ada melodi, ada ritme, ada bass. Jadi kalau di gitar ini orang di gitar mesti 3 gitar, ada yang bagian melodi, ada bagian ritme, ada yang bagian bass. Nah kalau di gitar yang bagian melodi belum tentu bisa main bass, atau yang pemain bass belum tentu bisa melodi atau bisa ritme. Kalau di sini semua ada. Haik kalau di bahasa daerah sana atau bahasa Rotenya sambak. Ini sambak adalah di Pulau Rote sendiri kalau aslinya itu kita orang sana biasa ambil air juga di sini, tapi ada modelnya agak lain. Ini udah modern, jadi bisa tutup buka. Karena kalau yang asli itu buka begini nggak bisa tutup, jadi hanya satu lembar daun itu bisa ambil air di situ, bisa pakai minum air di situ, bisa buat untuk tabungan suara resonansi. Ya. Dari 24 setelah itu mereka coba ini dikembangin lagi. Dari sebelumnya itu dari diatonik, jadi itu yang seperti Jawa punya yang kayak orang di sana bilang sasandugong. Nah dari sasandugong ini nada-nadanya yang setengah-setengah itu seperti orang main gong. Tapi setelah itu mulai orang Rote mulai sekolah abad 18, dia coba dari 10 tali dia kembangin ke 24 senar. Alat
musik Sasandu konon pertama kali diperkenalkan pada abad ke-7. Hingga saat ini memang masih dilestarikan, meski jumlahnya sangat terbatas. Dan salah satu yang melestarikan alat musik Sasandu adalah Jack Bulek. Sekarang ada beberapa orang di NTT sendiri yang memiliki kemampuan itu. Mereka coba untuk membuka satu kursus, dan ya saya lihat di situ memang mulai ada perkembangan. Di Jakarta sendiri satu-satunya yang saya coba untuk kerjasama dengan Pak Jaya Suprana Music School, dan di situ juga ada beberapa, tapi akhirnya banyak yang karena memang ada mahasiswa, jadi mereka selesai harus ada pelajar, jadi setelah selesai ada yang sekolahnya di luar, kuliahnya lanjutin di luar negeri, jadi nggak bisa. Apakah Bung Jack sudah merasa puas ketika sudah bisa melestarikan budaya ini dan membawa budaya Indonesia ke luar negeri sana? Saya pikir belum, karena Indonesia ini budayanya banyak sekali. Dan khususnya NTT juga itu budayanya cukup banyak. Untuk mau lihat sesuatu yang bagus, kita harus coba terus dan mencoba terus sampai bisa lihat yang terbaik. Karena hari ini memang kalau mau dibilang, saya coba ada beberapa ini bunyinya sampai bisa besar begini. Saya pikir orang lihat udah bagus, tapi bagi saya sih belum, karena saya pingin untuk berkembang, buat untuk kedepannya lebih bagus. Lebih baik. Baik, kalau melihat talenta ini sebagai sesuatu yang memang dititipkan oleh Tuhan atau memang ada kerja keras juga untuk bisa menghasilkan karya yang luar biasa? Tuhan udah kasih, tapi kita harus bekerja keras untuk juga mewujudkan itu. Saya memang dulu main alat musik ini tidak pernah mimpi untuk keliling dunia, bisa ketemu dengan orang-orang presiden-presiden, bahkan raja-raja. Saya juga sering main di istana dan itu acara-acara kenegaraan. Saya nggak pernah mimpi untuk satu hari masuk di situ dan pegang tangan sama mereka, tapi Tuhan udah kasih kita talenta, bagaimana kita bekerja keras untuk ke sana. Jadi jangan kagum dengan hari itu, kemarinnya, prosesnya, itu yang kita perlu belajar. Karena kalau kita lihat dengan hari ini, apa yang kita lihat hari ini, saya bilang bahwa kita takabur. Lihat prosesnya dari kemarin. Saya pernah makan nasi basi, saya pernah makan mie basi, saya pernah kos di yang banyak kecoak, banyak tikus, banyak nyamuk. Dan hari ini saya pikir saya jadi gelandangan di Jakarta waktu itu. Saya berpikir, tapi hari ini kalau kita di dalam Tuhan, tidak ada begitu. Satu, saya mau bilang saya belum ada apa-apanya, masih mungkin banyak orang yang lebih bagus dari saya. Tapi satu yang saya pegang di dalam hidup saya adalah jaga hati supaya jangan sampai jadi sombong, angkuh, karena itu dibenci Tuhan. Jangan berstandar pada kamu pendidikan yang kecil, jadi tidak bisa mungkin maju. Jangan, karena Tuhan saya Tuhan yang besar. Tidak lihat pendidikan saya, tapi dilihat bagaimana hati saya untuk mau bekerja, dan ketulusan, kejujuran itu yang penting. Yang apa yang Tuhan kasih, saya jaga itu, saya hormati itu, saya hargai itu. Karena bukan karena kemampuan hebat saya, tapi semua karena anugerah Tuhan. Masih ada mimpi nggak yang belum tersampai oleh Bung Jack? Saya ingin membuat satu alat musik. Ini kan standarnya 30. Saya ingin membuat yang 40. Dan itu 40 senar? 40 senar. Ini standarnya 32. Dan saya ingin buat yang lebih banyak. Dan saya juga ingin buat yang paling mahal. Saya coba untuk kalkulasi gambar semua itu lumayan mahal. Tapi saya bilang waktunya belum. Saya masih berusaha dan saya akan mencoba sampai yang namanya masterpiece. Rabu 28 September 2022, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur bersama Organisasi Aksi Solidaritas Era Kabinet Indonesia Maju atau yang dikenal dengan OAC KIM dan Dekra Nasda Nusa Tenggara Timur menyelenggarakan konser suara 1000 Sasando yang bertajuk Magical Sound of Sasando for the World di Waterfront City Labuan Bajo. Konser ini bertujuan untuk melestarikan musik tradisional Sasando sebagai salah satu alat musik tradisional khas Nusa Tenggara Timur dan juga merupakan bukti kepada dunia bahwa Sasando merupakan milik Indonesia.
Penampilan gemilang 1000 pemain sasando ini akhirnya berhasil memecahkan rekor muri atas pegelaran dengan pemain sasando terbanyak di Indonesia, bahkan di dunia, yang diberikan langsung kepada Ketua Dewan Kerajinan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kemudian di sisi lain juga diberikan penghargaan kepada Bupati Rotendao yang mewakili masyarakat Pulau Rote, Nusa Tenggara Timur sebagai daerah asal musik sasando. Dengan diberikannya penghargaan rekor muri ini, maka kian mempertegas pengakuan terhadap sumber daya dan karya seni serta budaya Nusa Tenggara Timur, baik secara nasional maupun internasional. Sebagaimana diketahui, eksistensi sasando ini pernah menghebohkan Indonesia bahkan dunia ketika negara Sri Lanka mengklaim bahwa sasando sebagai miliknya dan akan mendaftarkan ke organisasi paten dunia. Sontak berita tersebut mengagetkan Indonesia dan mengundang protes keras masyarakat Indonesia, terutama dari Nusa Tenggara Timur. Akan tetapi upaya pemerintah baik dari Nusa Tenggara Timur hingga pemerintah pusat dan pihak-pihak lainnya, akhirnya alat musik sasando ini pun diakui dunia sebagai kekayaan intelektual milik Nusa Tenggara Timur dan Indonesia. Bukti pengakuan tersebut dikeluarkan oleh World Intellectual Property Organization atau WIPO sebagai lembaga atau organisasi paten dunia. Sehingga dapat kita katakan di bulan September ini, alat musik sasando asal Nusa Tenggara Timur mendapatkan 2 pengakuan, yaitu pengakuan paten dunia sebagai kekayaan intelektual milik Indonesia dan pengakuan akan penampilan 1000 sasando dalam tajuk konser 1000 sasando yang digelar di Labuan Bajo. Tahun lalu itu kita dapat peristiwa negara Sri Lanka mengklaim alat musik kita bahwa itu milik mereka. Makanya saya tergugah untuk saya dan teman-teman di komunitas juga untuk membuat sesuatu gebrakan dari kita anak muda. Karya kami dinotis oleh ibu-ibu menteri dan ibu presiden kami, Ibu Iriana Jokowi. Itu kami sangat berbangga dan kami mengucapkan terima kasih berkenan hadir di Labuan Bajo untuk menyaksikan konser 1000 sasando ini. Hari ini adalah suatu yang luar biasa ketika atas prakarsa Ibu Gubernur, Ibu Laiskodat, mengumpulkan pemain sasando untuk bermain bersamaan, berbarengan. Ada 1000 orang sekaligus. Maka oleh karenanya kami catat sebagai pagelaran sasando oleh pemain terbanyak sebagai rekor dunia. Karena di belahan dunia manapun tidak ada, ya belum ada bermain sasando dengan 1000 orang.